Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shibli Jindan dengan nomor NPM 19063029226, kelas Meteorologi B, kelompok praktikum 8. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat hasil laporan praktikum meteorologi pada acara ke-10, yaitu deskripsi dan klasifikasi batuan metamorf foliasi. Langsung saja pada nomor sebelah pertama, diketahui warnanya itu abu keputihan, terlihat di sini dengan teksturnya itu pilit. Nah, pilit itu merupakan tekstur dengan metamorfisme tingkatnya itu mulai menuju ke medium, artinya dari rendah ke medium. Nah, bisa dilihat dari permukaannya yang bergelombang, atau irregular. Nah, di sini terlihat nih permukaannya sangat bergelombang atau bisa dibilang irregular. Nah, strukturnya itu king band. Kenapa king band? Karena di sini terlihat ada lipat-lipatan kecil di bagian sini dan di sini. Nah, kemudian komposisi mineralnya itu muskovit sebanyak 35%. Muskovit itu diciri-ciri yang berkilau. Kemudian feldspar sebanyak 20% dan kuarsa sebanyak 45%. Kemudian qualifiernya itu feldspar, muskovit, kuarsa, dari yang terkecil dulu sampai yang terbesar. Dengan root name-nya itu pilit, jadi nama batuannya itu feldspar, muskovit, kuarsa, pilit. Kemudian specific names-nya itu dia pilit yang merupakan foliated with fine grain matrix coarse enough to provide a sheen to the rock. Nah, nama batuannya pilit, jenisnya adalah sebagai berikut. Kemudian kegunaannya pilit sebagai bahan isolator atau isolasi elektrik dan bahan bangunan. Batu pilit merupakan bahan isolator yang baik dan tahan terhadap api sebagai bahan bangunan. Biasanya batu pilitik digunakan sebagai bahan interior dan eksterior untuk lantai dan dinding serta untuk bahan atap. Nah, kemudian nomor sampling kedua, diketahui warnanya itu hitam keputihan, terlihat di sini dengan teksturnya gneisos. Nah, gneisos itu merupakan tekstur dengan tingkat metamorfisme yang tinggi. Nah, atau high metamorphism dengan ciri itu dia memiliki lapisan yang memiliki komposisi yang berbeda antara mineral silika dengan mineral basa atau mineral. Nah, di sini bisa dilihat ada mineral yang warna gelap dan warna yang putih yang terang. Nah, itu merupakan ciri-ciri salah satu ciri-cirinya untuk menentukan teksturnya. Jadi gneisos, strukturnya itu vein. Kenapa vein? Karena dia terdapat rekan-rekan ini yang diisi oleh mineral. Kemudian komposisi mineralnya itu hornblende sebanyak 20%, biotit sebanyak 60%, plagioclase 10%, yang putih-putih, hornblende yang hitam, biotit yang hitam juga di sini, dan kuarsa ada yang bling-bling kayak putih bening gitu, sebanyak 5%. Nah, qualifier itu dari yang terkecil sampai terbesar, kuarsa, plagioclase, hornblende, biotit, dengan root name-nya itu gneiss. Jadi nama batuannya kuarsa, plagioclase, hornblende, biotit, gneiss. Nah, spesifik name-nya itu di ampi bolit ya. Merupakan teks sistos or granufelsic. If granufelsic may be impossible to distinguish from diorite. Nah, nama batuannya amfibolit, jenisnya adalah sebagai berikut. Kegunaannya itu amfibolit adalah batu dimensi yang umum digunakan dalam konstruksi trotoar, muka bangunan, terutama karena tekstur menarik, warna gelap, kekerasan, dan kepolosan dan kelimpahannya. Kemudian nomor yang ketiga, warnanya itu kuning hijauan dengan tekstur pilit. Nah, seperti yang sebelumnya, pilit merupakan metamorfisme tingkatnya mulai menuju ke medium atau rendah ke medium. Bisa dilihat dari permukaannya bergelombang atau irregular. Nah, strukturnya itu kekar. Di sini terlihat rekan-rekan atau pecahan-pecahan di sini kekar. Nah, komposisi mineral itu serpentinit sebanyak 55% yang dominan. Yang ini kemudian magnetit 25% dan kromit sebanyak 20%. Nah, qualifier itu kromit, magnetit, serpentinit dari yang terkecil hingga terbesar dengan root name itu pilit. Jadi nama batuannya itu kromit, magnetit, serpentinit, dan pilit. Nah, spesifik names-nya adalah sebagai berikut. Serpentinit, often cystose and generally fine grain. Sebagai jenisnya adalah sebagai berikut. Nama batuannya serpentinit dan kegunaannya itu kegunaan batu metamorf seperti serpentinit misalnya berguna sebagai bahan pembuat pupuk, bahan bangunan, pengeras jalan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nomor keempat, warnanya itu hitam, kemudian teksturnya itu slaty. Kenapa slaty? Slaty merupakan dia itu agak susah untuk melihat pensejajaran butirnya gitu. Sangat sulit dilihat oleh mata secara langsung. Nah, jadi kita harus berhati-hati dan cermat karena dia sangat halus gitu, baik foliasinya ataupun mineralnya. Nah ini dia slaty ini dia merupakan metamorfisme tingkatnya rendah. Nah, struktur itu tidak diketahui atau tidak terlihat. Komposisi mineralnya itu kuarsa 10%, biotit yang putih-putih ini.
Kemudian biotite yang gelap, yang hitam atau mineral mafic sebanyak 70% dan hornblende sebanyak 20%. Nah, qualifiernya itu kuarsa, hornblende, biotite dari yang terkecil hingga terbesar dengan turut namanya itu slate. Jadi nama batuannya kuarsa, hornblende, biotite, slate. Nah, slate itu spesifik namanya slate, fine grain to cryptocrystalline with slate cleavage dual surface. Nah, nama batuan slate jenis sebagai berikut, kegunaannya itu sebagai bahan atap, ubin lantai, dan tujuan lain. Nah, kemudian nomor sampel yang kelima, diketahui warnanya itu hitam kehijauan, di sini terlihat, kemudian teksturnya itu gneisos, dengan strukturnya itu lipatan. Nah, di sini terlihat ada lipatan-lipatan nih, seperti ini, yang sangat jelas dilihat oleh mata. Jadi karena dia ukurannya relatif besar, jadi bukan king band, jadi masuknya ke lipatan dengan komposisi mineralnya itu. Nah, kenapa dia gneisos teksturnya? Karena tingkat metamorfisme tinggi dengan ciri-cirinya itu memiliki lapisan yang memiliki komposisi yang berbeda, yang antara mineral silika dan mineral basa. Ini terlihat nih perbedaannya. Nah, ada yang terang, ada yang gelap. Jadi gneisos teksturnya dengan komposisi mineral mafic sebanyak itu. Hornblende 30%, biotite yang ini hornblende, kemudian ada biotite yang dominan 55%, dan kuarsa ini yang putih-putih bening 10%, dan feldspar yang putih susu sebanyak 5%. Dengan qualifiernya itu feldspar, kuarsa, hornblende, biotite dengan root name itu gneiss. Nah, jadi nama batuannya feldspar, kuarsa, hornblende, biotite, gneiss. Nah, karena spesifik namanya tidak diketahui atau kita atau tidak ditemukan, jadi langsung saja nama batuan feldspar, kuarsa, hornblende, biotite, gneiss. Nah, jenisnya adalah sebagai berikut. Dengan kegunaannya itu, kegunaan dari batu metamorf di antaranya berguna sebagai bahan konstruksi, berguna dalam industri, sebagai bahan interior atau eksterior, untuk lantai dan dinding, untuk bahan atap, serta berguna dalam bidang-bidang lainnya. Nah, ini daftar pustaka yang saya pakai. The Blade, Bonewitz, Raymond, dan video praktik metode acara ke-10, deskripsi dan klasifikasi batuan metamorf foliasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.